Bersyukur kepada Tuhan buat hari ini kita boleh sama-sama ada, boleh sama-sama kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan untuk kasih setia dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat siang ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti, memahami lebih jauh, lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat banyak orang meninggalkan kepercayaannya dari Tuhan. Hal ini dikarenakan pasangan, ekonomi, keadaan, mungkin juga kecewa, bahkan hal-hal lainnya yang membuat dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Namun tak sedikit pula kita jumpai banyak orang yang mulai beriman kepada Tuhan, yang mulai percaya kepada Tuhan. Hal ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan disebabkan karena untuk percaya dan bisa mengenal Tuhan itu sendiri dibutuhkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, supaya kita bisa mengenal dan mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan, itu diperlukan namanya iman. Diperlukan iman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, kita mau buka Alkitab kita buka di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Saya bacakan bagi kita semuanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dikatakan bahwasanya iman itu adalah dasar dan bukti. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasanya iman itu adalah dasar dan bukti. Secara etimologi, jika kita pelajari, kata iman sendiri dalam bahasa Yunani itu artinya pisti, adalah rasa percaya kepada Tuhan. Iman juga sering dimaknai sebagai kata percaya, sebagai kata sifat, bahkan juga tak jarang pula digunakan sebagai kata benda. Menurut beberapa versi dalam Alkitab, kata iman sendiri juga bisa kita temukan pistin. Bisa juga kita temukan pistis, yang artinya kepercayaan ataupun penyerahan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam iman itu sendiri diperlukan yang namanya tadi kepercayaan dan penyerahan diri. Iman itu kepercayaan dan penyerahan diri. Poin yang kedua, kita mau pelajari tentang iman. Kenapa sih iman itu perlu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita buka Alkitab kita lompat lagi ke dalam Ibrani 11. Ayatnya yang ke-6, kita lompat ayat yang ke-6, dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman membuat orang berkenan kepada Tuhan. Begitu pentingnya iman ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa berkenan di hadapan Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegantengan ataupun kecakapan kita, tapi dikatakan imanlah yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi begitu penting iman itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kekristenan sendiri adalah kehidupan yang berjalan menggunakan iman. Yang setuju sama saya, coba lambaikan tangannya. Ya, saya percaya bahwa kita setuju kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berjalan menggunakan iman. Kenapa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak kelihatan secara mata jasmani kita. Tapi kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Dia dengan menggunakan mata jasmani kita, mata rohani kita dengan iman kita, maka kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Poin yang ketiga, kenapa iman itu perlu Bapak Ibu Saudara?
Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Saya bacakan, kita sama-sama baca. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi iman kita membuat kita memperoleh hidup dalam namanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia ini hanya sementara. Kita ada di bumi ini yang kita tempati ini hanya sementara. Tuhan katakan bahwa umur manusia itu hanya 70 sampai 80 tahun. Jikapun lebih itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan sendiri bahwa kewarganegaraan kita itu kewarganegaraan surga, bukan kewarganegaraan yang saat ini kita pakai, yaitu kewarganegaraan Indonesia. Setelah kita mati, kita memakai kewarganegaraan yang lain. Oleh karena itu diperlukan iman Bapak Ibu Saudara. Diperlukan iman, karena iman itulah yang membuat kita memperoleh hidup di dalam namanya. Di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari mana iman itu bisa timbul? Kita mau sama-sama buka di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau beriman, kalau kita mau percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya saat ini bagi kita, sudahkah kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kita mau lihat satu contoh Bapak Ibu Saudara. Kita boleh sama-sama tahu tentang perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sudah lama sakit, dia ketika mendengar berita, kabar tentang Tuhan Yesus, imannya di situ timbul Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia katakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, imannya timbul. Dan ketika dia imannya timbul, dia bertindak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia pergi mencari Tuhan Yesus, dia jamah jumbai jubahnya. Sehingga seketika itu juga ketika dia pegang jumbai-jubah itu, dia mengalami yang namanya kesembuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi iman itu bisa menyembuhkan kita. Iman itu bisa juga memulihkan keadaan kita. Iman itu juga bisa bekerja dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu bisa timbul dari pendengaran firman Tuhan, firman Kristus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sering menggali, membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan itu agar iman kita semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Satu contoh tokoh Alkitab, beberapa contoh tokoh Alkitab yang beriman, poin yang terakhir. Tokoh-tokoh Alkitab yang beriman, kita boleh sama-sama lihat, kalau kita perhatikan di dalam, kita kembali Ibrani 11. Ibrani 11, di sana kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya juga yang ke-31, itu ada contoh-contoh iman, karena iman, di sana dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang ia telah menerima janji itu telah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Bahkan juga Abraham sendiri karena iman meninggalkan semua yang ia miliki dan pergi ke tanah perjanjian yang ia sendiri tidak tahu. Dia hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan kepadanya Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga Nuh karena iman ia bisa membangun
Ia membangun bahtera yang walaupun dia dihujat oleh sekelilingnya, dihina oleh sekelilingnya, tapi dia dengan iman membangun bahtera. Meskipun tidak ada tanda-tanda bahwasanya hujan badai akan datang. Dia membangun bahtera yang besar. Bahkan juga Musa karena iman menolak disebut sebagai putra dari putri Firaun. Dengan kata lain, Musa menolak disebut sebagai pangeran, Bapak Ibu Saudara. Dan dia juga karena iman meninggalkan harta, bahkan juga meninggalkan kekayaan yang akan ia warisi, mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai kesimpulannya bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi untuk bisa percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan itu kita perlu yang namanya iman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, milikilah iman yang benar, milikilah iman yang teguh sebagai dasar, sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika seseorang membangun rumahnya tidak dengan pondasi yang benar, maka rumah itu akan cepat roboh. Tapi ketika kita membangun iman kita di dalam dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah sesulit apapun yang kita alami, bahkan mungkin sakit penyakit apapun yang kita hadapi, ketika iman kita dibangun di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Saya percaya kita sudah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memiliki ilustrasi seperti ini. Ketika bibit kentang ditanam oleh seorang petani, dia tidak melihat bibit itu bertumbuh, tapi dia bakalan siram, dia siram terus menerus. Sekalipun dia tidak melihat ada hasilnya, sekalipun dia tidak melihat bahwasanya kentang itu memiliki seperti pohon akan tumbuh seperti itu. Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi pada musimnya ketika dia menuai, dia cangkul tanah tersebut, dia melihat bahwasanya ternyata bibit kentang itu bisa menghasilkan kentang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu meskipun kita tidak melihat apa yang kita percayai, tetapi ketika kita siram, ketika kita terus percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan. Bahkan kita akan menuai hasil-hasil yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saya terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk berbicara di dalam hati saya, di dalam hati saudara, di dalam hati kita semuanya, untuk terus lebih lagi memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri kebenaran firman Tuhan renungan kita saat hari ini. Oleh karena itu kita sama mau lipat tangan kita tutup mata kita mari berdoa. Kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami sudah sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami juga boleh menjadi pujian penyembahan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, firman-Mu itu boleh termatrai di dalam hati kami, dan itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, karuniakanlah kami semua iman yang daripada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kami teguh dan kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kebutuhan, keperluan mereka, pelayanan mereka Tuhan, kerinduan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatunya berhasil ya Tuhan. Berkatilah mereka senantiasa, kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Saat hari ini juga Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Karena itu pulanglah dan bawalah
kasih karunia daripada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai kehidupan kita mulai saat ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus kedua kali datang menjemput kita semua. Semua yang percaya katakan amin.